Oleh karena itu, kegiatan semacam ini adalah kegiatan silaturahim. Kita niatkan, kita luruskan niat yang pertama kita adalah bersilaturahim. Makanya antara satu dengan yang lainnya, mari kita saling menyapa, saling bersalaman dengan rasa gembira. Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita jauh dari COVID-19 dan insya Allah Allah akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada pada diri kita masing-masing. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, yang kami hormati muliakan, mengawali penyampaian kami pada kesempatan ini, saya mengajak untuk kita semua beristighfar. Artinya pada saat beristighfar berarti tidak ada lagi kata dan kalimat selain daripada istighfar itu sendiri, sehingga suasana insya Allah jadi tenang, suasana jadi aman, dan kita insya Allah akan musuh dalam mengikuti kegiatan ini. Boleh? Kita istighfar ya, kemudian kita lanjut dengan tasbih dan mungkin terakhir dengan lantunan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita berada di tempat yang sungguh sangat indah. Di satu tempat yang mungkin sebahagian besar dari kita nanti kali ini datang di tempat ini. Namun pada dasarnya tempat yang kita kunjungi saat ini adalah tempat yang juga mungkin berada di tempat kita. Oleh karena itu satu kesan yang harus kita wujudkan dalam diri kita bahwa begitu indahnya alam ciptaan Tuhan, alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya alam ciptaan Allah, begitu luasnya alam ciptaan Allah, dan begitu mempesonanya apa yang ada di antara apa yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi, bahkan yang ada di dalam perut bumi, apa yang ada di langit, dan seluruh apa yang ada, sungguh semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat satu pemandangan yang indah, maka apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Kalau ada sesuatu yang yang menakjubkan, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Jadi kalau ada sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, jangan langsung berkesan bahwa ini siapa yang bikin, siapa yang ciptakan. Semuanya ciptaan Allah. Maka apa yang terucap dari diri kita, maka di sana mengandung satu nilai pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Satu kalimat yang ringan tapi timbangan pahalanya insyaallah sangat-sangat berat, sangat luar biasa. Yang hari ini pun kita tidak tahu seperti apa, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa setiap kalimat thayyibah, setiap kalimat yang baik, setiap kalimat yang di dalamnya memuji dan mengagungkan kebesaran Allah, semuanya itu pasti dan pasti akan bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap sesuatu yang kita lihat, mari kita wujudkan bahwa ini adalah ciptaan Allah, dan kita mengesankan dalam hati dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka itu subhanallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ibu-ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa kami tidak akan menyampaikan ceramah. Jadi ini bukan ceramah, tapi ini adalah bentuk pengajian. Artinya apa? Mari kita mengaji, mari kita belajar tentang agama ini dari hal-hal yang sangat-sangat mendasar. Kita khawatir, atau kita semua mungkin khawatir, kita terlalu tinggi berbicara tentang agama Islam ini, namun pondasi-pondasi dalam agama sering kita lalaikan, sering kita lupakan, yang membuat apa yang kita lakukan mungkin akan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sesuai dengan petunjuk dan contoh di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia
tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita kesangkan dalam hati, saya ini Allah ciptakan bukan untuk apa-apa di dunia ini selain daripada mengabdi, ibadah, sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus di atas contoh dan sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah maknanya daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa hadirin sekalian? Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Allah lah, kepada Allah kita bersujud, kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita meminta. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya perbuatan ibadah dan gerak diri kita semuanya harus di atas contoh, harus di atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah yang dilaksanakan bukan di atas contoh Rasulullah, bukan di atas petunjuk sunnah, maka itu ibadah yang tertolak. Capek-capek kita ibadah, tetapi ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu, dalam rangka kita mewujudkan ibadah yang berkualitas, ibadah yang insya Allah akan diterima di sisi Allah, maka wajib untuk kita belajar tentang ilmu agama itu sendiri, khususnya ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu pemahaman tentang agama, terutama tentang kaifiat atau tata cara dalam rangka kita beribadah, tata cara dalam kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah, katakanlah itu ibadah yang paling penting, ibadah yang sangat mulia insya Allah adalah ibadah sholat. Rasulullah SAW katakan bahwa kalau sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amal ibadah-ibadah yang lainnya pun akan jadi baik. Tapi kalau sholatnya tertolak, sholatnya rusak, maka amal-amal ibadah yang lain pun akan rusak dan akan tertolak. Maka oleh karena itu mari kita perbaiki daripada kualitas sholat kita. Sekarang yang berikutnya, bagaimana untuk memperbaiki daripada sholat kita? Rasulullah SAW katakan kunci daripada sholat ada pada taharah. Ada pada taharah. Bagaimana kita bertaharah? Bagaimana kita mensucikan diri daripada hadas dan daripada najis? Ini yang menjadi kunci daripada sholat kita, apakah diterima atau tidak. Kenapa orang sholatnya seseorang tidak akan diterima oleh Allah? Kalau dia melaksanakan sholat sementara dia dalam keadaan hadas ataupun dia dalam keadaan najis. Maka sekarang apa itu hadas? Dan apa itu najis? Hadas itu ada berapa? Nah, inilah barangkali dalam waktu yang singkat yang akan coba untuk kita bicarakan. Mencoba untuk kita lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang ada atau pengamalan kita masih jauh dari apa petunjuk dari Rasulullah SAW. Hadas itu artinya apa? Artinya keadaan seseorang yang tidak suci, seorang muslim yang sudah balik yang tidak suci, sehingga dia terhalang untuk melaksanakan perintah Allah seperti perintah sholat, tawaf dan lain sebagainya. Jadi dia dalam keadaan hadas, dalam keadaan tidak suci. Walaupun dia dalam keadaan bersih, tetapi dia tidak suci. Harus kita bedakan mana bersih dan mana suci. Nah, hadas itu sendiri teman-teman sekalian, ibu-ibu, ada dua macam. Pembagiannya ada dua macam. Ada dua macam hadas. Hadas besar dan hadas kecil.
Sekarang orang dalam keadaan hadas besar dalam keadaan seperti apa? Pertama adalah dalam keadaan haid. Yang kedua dalam keadaan nifas. Yang ketiga dalam keadaan junub. Yang keempat hampir sama dengan junub, keluar mani. Sengaja atau tidak sengaja dia dalam keadaan junub. Jadi ini 4. Dan 4 cara ini, 4 najis ini harus kita bersuci dengannya. Caranya atau namanya adalah hadas besar. Nah, cara mensucikannya nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan bicarakan. Tapi yang jelas dalam keadaan 4 ini kita semua sebagai seorang mukmin tidak dibenarkan atau kita terhalang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama perintah sholat. Kemudian ada yang disebut dengan hadas kecil. Ya. Hadas sama dengan tadi, seorang yang tidak bisa terhalang dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Keadaan seseorang dalam keadaan hadas kecil, pertama apa? Buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, buang angin. Apa? Buang angin. Ya. Kentut. Dia buang angin. Ini orang dalam keadaan hadas kecil. Cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu saja. Jadi kalau hadas besar tadi adalah dengan mandi wajib. Sudah tahu mandi haid? Alhamdulillah. Yang sudah tahu kasih tahu pada orang yang belum tahu ya. Sudah tahu mandi junub? Saya tidak tanggung jawab. Jangan menuntut saya di akhirat nanti, karena mereka sudah bilang so tahu Pak, sudah. Nah, yang belum itu nanti tanya pada yang sudah tahu. Tahu mandi nifas? Kecuali yang belum pernah. Yang belum pernah melahirkan. Nah, kalau hadas kecil tadi Bapak Ibu sekalian, kita cukup dengan berwudu, kita sudah dalam keadaan suci. Nah, untuk mensucikan diri kita ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan daripada alat untuk bersuci yang utama adalah air. Yang kedua apa? Tanah. Ini tanah itu. Yang berikutnya adalah batu atau yang sejenisnya. Ini alat untuk bersuci. Nah, tergantung dari bersuci seperti apa, maka 3 alat tadi yang bisa kita gunakan. Bahkan sekarang kalau di pesawat itu, ya, karena kekurangan air, maka batu tadi diganti dengan tisu. Diganti dengan tisu. Kalau ada yang sudah pernah naik pesawat, kemudian buang air besar di pesawat, biasanya air tidak ada, maka di situ ada tisu. Gantinya dengan tisu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sekarang tadi kita harus suci daripada hadas dan hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, pada saat kita beribadah kepada Allah juga kita harus suci daripada najis. Tadi apa? Hadas. Sekarang yang kedua adalah najis. Apa itu najis? Kotoran yang nampak yang akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada berapa macam atau ada banyak macam tentang najis yang akan menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Yang pertama apa?
Macam-macam najis ini yang kita orang hari-hari ada. Yang pertama adalah darah. Apakah itu darah hewan atau binatang maupun darah manusia? Jadi darah, hadirin sekalian, di darah itu menjadi satu najis. Nah, bagaimana cara mensucikan daripada darah ini, hadirin sekalian? Kalau dia kena di badan kita, kita cukup mencucinya sampai dengan bersih. Kalau dia kena di kain, di baju, di mana baju atau pakaian itu kita gunakan untuk sholat, maka cukup untuk dibersihkan sampai dengan sebersih-bersihnya. Kalau dia masih ada bekas di dalamnya, masih meninggalkan bekas darah itu, maka itu tidak apa-apa. Pakaian itu bisa kita gunakan untuk ibadah, utamanya untuk sholat. Karena ada pemahaman orang-orang dulu kita, karena terlalu fanatiknya dengan masalah najis ini, kalau ada pakaian yang kena darah, itu mereka tidak mau pakai lagi. Bahkan kalau ada kena setitik darah, kemudian dibersihkan sampai masih membekas, itu mereka gunting, baru ditampal. Maka hadirin sekalian, Islam tidak seperti itu. Bersihkan saja dia semampu kita dengan riuso, dengan daya, dengan segala macam, digundur. Kalau dia tahu masih bersisa di dalamnya, maka itu adalah hal yang dimaafkan. Ada dua darah yang tidak disebut sebagai najis. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, karena saya bilang tadi ini bukan ceramah, ini pengajian. Kalau ceramah ya saya ngomong saja. Darah yang tidak dikatakan sebagai najis ada dua macam, yaitu pada hewan, yaitu apa? Hati dan apa? Hati itu gumpalan darah, dan juga jantung adalah gumpalan darah. Maka itu bukan najis, itu halal untuk dimakan. Ada pemakan hati di sini? Ada yang sering makan hati? Ada banyak katanya. Banyak yang juga makan hati ya. Ya, hati ayam. Bukan? Yang kedua, ini ingat, ini karena ini pengajian, ingat, biar cuma sedikit, yang penting bisa diterima, bisa dibawa pulang. Insya Allah nanti di majelis taklim yang ada di kecamatan, di desa, kalau bisa majelis taklimnya jangan cuma artinya jangan mengaji tadarus Al-Quran terus. Kalau bisa kita orang undang ustadznya, cuma apa saja yang bisa dibahas, yang penting itu berkenaan dengan kaifiyah tentang tata cara kita beribadah kepada Allah. Yang kedua yang disebut dengan najis adalah bangkai. Jadi bangkai ini adalah sesuatu yang najis. Apabila kita kena daripada najis itu, maka kita cukup dengan membersihkannya dengan air. Ya. Bangkai itu apa? Apa yang disebut dengan bangkai? Hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih secara agama. Itu namanya bangkai. Maka itu adalah najis. Dan ada dua bangkai yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya? Ikan dan ya, ikan sudah masuk di dalamnya, udang, ya. Segini masuk di dalamnya itu. Ikan dan belalang. Artinya ikan itu walaupun kita temukan di laut sudah dalam keadaan mati, ambil kalau dia masih segar. Makan halal itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan bahwa bangkai daripada ikan itu halal sepanjang masih bisa dimakan, bisa digunakan. Kalau semelek, sebusuk, 3 hari terapung-apung di laut, tak usah. Jangan karena gara-gara ini halal kemudian dia bilang mubazir. Nah, selain cerita itu. Jadi bangkai. Nah, bangkai ini hadirin sekalian adalah sesuatu yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih secara agama.
Maka dulu banyak orang berkata, banyak orang yang mungkin karena belum memahami tentang bangkai itu sendiri, katanya ayam. Ini kan ayam. Ya tapi ayamnya ini mati dengan secara apa? Walaupun dia ayam, tapi kalau tidak disembelih secara agama, secara Islam, maka dia adalah bangkai. Termasuk sapi, kambing, pokoknya hewan yang bisa dimakan, tetapi tidak disembelih secara agama, maka dia adalah bangkai. Sering orang hadirin sekalian, mungkin karena dia tinggal tempat tinggalnya di jalan raya, kemudian dia punya piaraan ayam. Ayamnya pas digilas oleh mobil. Kemudian begitu digilas oleh mobil, ini ayam kan dalam proses sakarat. Setelah dia sakarat, sudah tidak lagi gerak-gerak, tapi dia raba, masih panas, masih boleh. Masih bakuriki mau potong. Maka hadirin sekalian, itu adalah bangkai. Kenapa? Karena dia mati bukan karena disembelih, tapi dia mati karena digilas oleh kendaraan. Jadi karena itu, makanan katakan itu ayam yang tidak disembelih secara Islami, maka itu adalah bangkai, termasuk ayam yang mati terjatuh ke dalam sumur, yang tenggelam di sungai, yang dicekik, yang yang digepet di pintu, diputar di leher. Orang beralasan, ini kan ayam. Iya, dia ayam adalah zat yang halal, tetapi prosesnya yang tidak sesuai dengan agama, maka itulah disebut dengan bangkai. Jadi ibu-ibu hadirin sekalian, cara memotong ayam pun ada petunjuknya. Ibu-ibu sering potong ayam? Atau bapak-bapak? Tapi ada juga ibu-ibu yang potong ayam kan? Termasuk saya yang tidak pernah potong ayam. Yang potong adalah istri. Bukan karena tidak tahu, tapi karena memang tidak tega menghilangkan nyawa. Maka pada saat kita memotong ayam, hadirin sekalian, ini juga ada adab-adabnya. Ada petunjuk, ada sunnah daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, kasih tajam itu pisau dengan setajam-tajamnya. Tidak dibenarkan memotong dengan pisau yang tumpul. Nah, ini nanti akan ada proses atau sosialisasi tentang rumah pemotongan halal LPH yang digelar atau yang akan disosialisasikan oleh Kementerian Agama, termasuk pemotongan sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Ini jangan sampai kita makan bangkai. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara memotongnya. Jadi pisaunya harus ditajamkan dengan setajam-tajamnya, sehingga pada saat kita memotong hanya satu kali tarikan sudah putus nadinya. Tapi kalau berulang-ulang hadirin sekalian, ini terjadi perbedaan pendapat ulama kita. Tetapi yang disarankan, yang disunahkan Rasulullah adalah dengan satu kali tarikan sudah putus tenggorokannya. Kemudian baca doa. Doanya apa? Ya? Apa doanya? Ya, sepaling tidak minimal adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, nanti saya masuk ya. Sampai di mana tadi? Ayam. Sudah sampai di ayam. Sama. Ya. Kemudian disunahkan kita untuk menghadap ke arah
Disunahkan kita dalam keadaan suci. Suci dari apa tadi? Dari hadas kecil atau besar. Baik, jadi itu yang kedua. Mungkin tidak sampai secara mengakar. Jadi jenis daripada najis sudah dua. Pertama adalah bangkai, pertama adalah darah, yang kedua adalah bangkai. Yang ketiga apa? Banyak. Bilang saja banyak. Banyak, Pak. Yang ketiga termasuk di dalamnya adalah apa? Kotoran. Air kencing, kemudian tahi, kemudian muntah. Jadi muntah itu najis. Ada yang sering muntah di sini atau ada yang belum pernah muntah? Atau ada yang sering naik muntah? Ada yang cuma naik waktu 1 kilo muntah? Oh, ada. Hati-hati, itu najis. Najis ya? Kenapa? Karena muntah itu sudah berada dari perut besar. Dia keluar lewat atas. Kalau dia keluar lewat bawah berarti kotoran tahi tadi. Termasuk adalah najis. Air kencing kita juga adalah najis. Cara mensucikannya bagaimana? Cukup kita dengan membersihkan, tidak perlu mandi. Membersihkannya, kemudian kita cukup dengan berwudu, kita akan suci kembali. Yang berikut apa? Macam-macam najis. Apa lagi? Oh, di jilbab kuning sana naik. Apa? Ya, termasuk arak. Tahu arak? Tuak? Iya. Apa? Miras. Oh ya, miras. Jadi bahasa kerennya itu miras. Bahasa awalnya adalah arak atau tuak. Ini juga adalah najis. Maka oleh karena itu, kepada ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut ada lagi yang disebut dengan wadi. Tahu wadi? Wadi itu adalah cairan yang kental, yang berwarna putih, yang keluar ya pada saat kita buang air kecil. Itu namanya wadi, najis. Maka kalau kita mengeluarkan cairan itu, ya kita bersihkan jika dia kena badan. Kenapa? Karena dia najis sama dengan air kencing tadi. Kemudian yang berikut apa? Mazi. Tahu mazi? Sama dengan, hampir sama dengan wadi tadi. Cairan yang putih, kental, yang biasanya dia sering keluar dengan kesadaran, dan mungkin biasanya keluar tanpa kesadaran ketika kita menghayalkan sesuatu yang indah-indah. Paham ini? Kita menghayalkan sesuatu yang indah-indah, akhirnya ada sesuatu kecairan yang keluar tanpa kita sadari atau kita sadari. Ya, apa? Tegang. Ya, pokoknya ibu-ibu bisa membahasakan lah. Saya nanti kalau bahasakan nanti dibilang porno. Padahal ini ilmu fikih, ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Jadi membayangkan sesuatu, ada sesuatu yang kita bayangkan merasa indah, terasa sudah di atas awan, dan tiba-tiba ada yang keluar cairan. Cairannya putih, kental, lem-lem begitu. Bukan porno ini. Ini kajian, pengajian, saya kan ceramah. Itu adalah bagian daripada najis. Ibu-ibu tahu ini? Ainun Tanta Talibo.